Oke, di video kali ini kita akan ngomongin tentang rahasia umur panjang orang Jepang. Kenapa sih orang Jepang itu bisa memiliki umur yang panjang mayoritas orang mereka ya? Meskipun ada beberapa yang umurnya nggak sepanjang mereka, tapi ada suatu daerah di Okinawa kalau nggak salah. Di situ itu rata-rata penduduknya umurnya panjang-panjang, dan di video kali ini aku bersumber dari buku ini. Ya, judulnya Ikigai. Dia ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Miralles. Mereka berdua adalah orang Spanyol, kalau nggak salah orang Barcelona. Mereka pergi ke Jepang dan mereka mewawancarai banyak orang Jepang. Kenapa orang Jepang memiliki umur yang panjang, apalagi di daerah Okinawa yang tadi aku katakan, yang bahkan umurnya itu mencapai seratusan lebih. Dan di video kali ini juga bukan berarti kita harus, aku harus umurnya panjang 100 lebih. Enggak, lebih ke bagaimana orang Jepang bisa sehat, bagaimana mereka menjaga kesehatan mereka sehingga nggak gampang sakit. Dan kalau misalkan kalian adalah orang Jepang ataupun orang yang tinggal di Jepang dan menemukan kesalahan di video kali ini, langsung aja komen di bawah ya. Kalau kalian memiliki buku ini aku belinya di Gramedia, nggak mahal kok, nggak sampai seratusan ribu, atau bahkan seratusan lebih dikit. Kalian bisa buka di halaman 124. Di sini si penulis mewawancari ratusan orang dan memiliki 5 kesimpulan, 5 poin penting kenapa orang Jepang itu memiliki umur yang relatif panjang. Dan kita masuk ke poin yang pertama ya. Poin pertama adalah jangan khawatir. Di buku ini disebutkan rahasia umur panjang adalah tidak perlu khawatir dan jaga agar hatimu tetap muda, jangan biarkan dia menjadi tua. Bukalah hatimu pada orang-orang dengan senyum manis di wajah. Jika Anda tersenyum dan membuka hati, cucu Anda dan orang lain pasti ingin bertemu dengan Anda. Ya, jadi poin penting di sini adalah jangan khawatir dan juga tersenyum kepada orang lain. Kita tuh kadang terlalu khawatir terhadap sesuatu yang mungkin seharusnya tidak terjadi. Contoh, kalau misalkan kita disuruh untuk presentasi di depan kelas, kita khawatir bagaimana kita nanti tampil di depan. Kita khawatir terhadap masa depan yang seharusnya tidak terjadi. Itu poin pertama. Lalu di samping jangan khawatir, kita juga harus tersenyum kepada orang lain. Menurutku pribadi ya, kenapa orang Jepang itu suka tersenyum dan mereka memiliki umur yang relatif panjang? Karena ketika kita tersenyum kepada orang lain, kita akan menularkan kebahagiaan kita kepada orang tersebut, dan orang tersebut yang kita senyumin kepadanya itu juga akan ikut bahagia karena mereka disenyumin. Soalnya kalian pasti pernah kan ketika ada nih 2 orang, ya, kalian bertemu dengan 2 orang. Orang pertama itu selalu senyum kepada kalian, bukan senyum terus menerus ya, tapi normal, nggak cemberut, nggak jutek dan semisalnya. Dan juga orang kedua, dia ini nggak pernah senyum, pelit senyum, dikit-dikit mukanya masem, dikit-dikit mukanya cemberut. Dan aku yakin banget kalian pasti akan lebih senang ketemu dengan orang yang pertama. Kalian lebih senang ngobrol dengan orang yang pertama. Kalian lebih senang main sama orang yang pertama. Dan kalian lebih senang ketika kalian diajakin pergi dengan orang yang pertama, yang sering senyum, yang gak cemberut, yang gak jutek. Berbeda dengan orang yang kedua, ketika kalian diajakin main, kalian diajakin ngobrol sama orang yang gak pernah senyum, yang jutek mulu bawaannya, yang mukanya masem mulu. Itu tuh gak enak banget. Itu tuh gak enak banget, serius. Diajak ngobrol gak enak, diajak makan bareng gak enak. Bawaannya ketika kita berdua dengan mereka, dengan dia yang gak pernah senyum, kita tuh bawaannya kayak, ini sih kapan selesai? Ini kapan aku pulang? Kapan aku berpisah dengannya? Itu poin pentingnya. Pastikan kita murah senyum dan gak pelit senyum. Coba deh, ada gak teman kalian yang memiliki ciri yang kayak tadi? Itu poin pertama, jangan khawatir. Dan yang kedua adalah kenapa orang Jepang itu memiliki hidup yang lumayan panjang umurnya? Tumbuhkan kebiasaan baik. Di sini ceritakan, saya merasa gembira setiap pagi, bangun pukul 6 dan membuka tirai untuk melihat kebun saya, tempat saya menanam sayuran. Saya lalu pergi keluar untuk memeriksa tomat, jeruk mandarin. Saya suka melihat kebun saya. Itu membuat saya rileks. Setelah 1 jam di kebun, saya kembali ke dalam rumah dan sarapan. Di sini dikisahkan kalau orang-orang Jepang yang diwawancara itu dia tuh masih suka berkebun. Kalian juga pasti pernah ketika kalian ke kebun ataupun ke sawah, kalian melihat pemandangan yang alami tersebut, kalian akan mudah untuk rileks dan
lebih nyaman hidupnya, lebih tentram, lebih bahagia sambil minum kopi, sambil makan gorengan di persawahan atau di perkebunan itu enak banget. Karena aku pernah dulu di SMA. Itu SMA di Bekasi, di Pebayuran lebih tepatnya, perbatasan dengan Karawang. Di situ tuh sawah banyak banget. Kalian sejauh mata memandang itu sawah semua. Kayak kalian kalau ke lautan air semua, tapi kalau aku di sana sawah semua. Dan ketika pagi-pagi, ketika lagi nyantai di situ bareng teman, itu bawaannya relax banget dan enak banget. Itu nggak bisa aku dapetin sensasinya di Pontianak sini karena memang indah banget. Lalu di sini disebutkan, saya menanam sayuran sendiri dan memasaknya sendiri. Itulah ikigai saya. Poinnya adalah mereka orang Jepang selalu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik di kehidupan mereka. Ya, karena tadi di toko tiba-tiba ada orang dan jadi kita terpaksa pindah tempat jadinya di sini. Kita tadi masih di poin yang kedua, adalah orang Jepang mereka senantiasa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, kebiasaan orang Jepang adalah pelihara persahabatan setiap hari. Di sini disebutkan, berkumpul dengan sahabat adalah ikigai saya yang paling penting. Kami semua rajin bertemu dan mengobrol, ini sangat penting. Saya selalu tahu bahwa besok saya akan melihat mereka semua lagi di sini. Dan itulah momen favorit saya dalam hidup. Nah, ini juga penting, terutama bagi kita yang mungkin kalian ngerasa, oh gue ini orangnya introvert banget, gue gak mau bersosialisasi dengan orang lain, gue sukanya sendiri. Ya, itu emang benar, itu di sebagian kita ada yang merasakan hal tersebut. Tapi percayalah, ketika kalian saling menjalin hubungan dengan orang lain, kalian berkoneksi dengan orang lain, kalian ngobrol sama orang lain, ini akan menambah wawasan kalian, ini akan menambah relasi kalian antara sesama manusia dan membuat kecintaan kalian saling bertumbuh. Ini cinta dalam konteks persahabatan ya, bukan seperti yang lawan jenis gitu. Maksudnya adalah, soalnya gini, dulu waktu aku SD, aku SMP, pertemanan yang aku rasakan itu hanya sebatas di sekolah. Ya mungkin ada beberapa di rumah, tapi nggak senyaman aku ketika SMA. Ketika aku SMA, temannya aku itu benar-benar udah kayak keluarga. Kita tiap hari sering cerita, kita setiap hari sering sharing apapun yang kita alami di masa lalu, dan itu tuh enak banget. Di saat kalian memiliki teman untuk bercerita dan kalian menjadi wadah untuk teman kalian bercerita kepada kalian, itu tuh enak banget. Itu juga yang orang Jepang lakukan. Mereka senantiasa berkoneksi, menjalin persahabatan antar sesama manusia. Ini juga kan yang dianjurkan dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama muslim adalah saudara. Maka kalau kita saudara, kita pastikan jangan sampai kita memutus hubungan antara saudara, entah itu ke teman, ke tetangga. Jangan sampai kita ke tetangga, kita nggak senyum nggak apa, kita buang muka ke tetangga, kita selek-selekan sama orang lain. Kalau bisa, kita jaga hubungan kita antar sesama manusia. Dan kalau kalian perhatikan di sini dilanjutkan, hobi utama saya adalah bergaul dengan teman dan tetangga. Kan banyak dari kita yang sama tetangga itu sangat cuek banget, sangat buang muka, sangat malas-malasin ketika bertemu. Kayak ketemu di jalan gak mau sapa, gak mau halo dan semisalnya. Dan itu tuh kalau bisa kita hindarkan, kita jalin hubungan kita dengan orang lain. Ini dilanjutkan, ngobrol dan minum teh bersama tetangga itu hal terbaik dalam hidup. Nah, ngobrol dan minum teh sama tetangga itu hal terbaik di hidup mereka, karena mereka bisa menjalin hubungan mereka. Mereka nggak saling selek, nggak saling diam-diaman satu sama lain, dan mereka hidup bersama. Karena kita ini manusia, makhluk sosial, kita harus bersosial dengan orang lain. Ya meskipun nggak dengan banyak orang, tapi ke beberapa orang kita bersosial itu sangat penting, sebagaimana yang di dalam buku. Itu poin yang ketiga, pelihara persahabatan setiap hari. Lalu yang keempat, rahasia umur panjang orang Jepang adalah hiduplah dengan tidak tergesa-gesa. Di sini disebutkan, rahasia saya untuk hidup panjang adalah selalu berkata pada diri sendiri, pelan-pelan dan tenanglah. Anda hidup lebih lama jika tidak terburu-buru. Ini aku suka banget dan aku sangat setuju dengan pendapat ini. Di saat kita hidup dengan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan kita hanya santai, kita pelan-pelan, kita menikmati momen penting
dimanapun kita berada, kita lagi main ke kebun katakan, kita lagi main ke sawah, kita menikmati momen tersebut, kita menikmati sore hari, kita nggak terburu-buru, kita nggak tergesa-gesa, apalagi dalam mengerjakan banyak hal. Akan berbeda rasanya ketika kita mengerjakan suatu tugas, mengerjakan suatu hal yang mana kalian itu mengerjakannya terburu-buru, itu nggak enak banget. Hasilnya nggak akan maksimal. Contoh simpelnya, kalau misalkan aku membaca sebuah buku, ini aku baca buku ini. Aku baca buku ini dengan tergesa-gesa dan juga terburu-buru. Aku mengikuti kata orang yang mana kita harus membaca dengan cepat, fast reading dan semisalnya, itu tuh nggak enak banget. Itu tuh nggak enak banget. Kenapa? Karena yang nempel di diriku itu nggak akan sebanyak daripada aku yang membaca secara perlahan, pelan-pelan dan juga menikmati setiap bacaan yang aku baca. Kalian pernah nggak ketika membaca sebuah buku atau mengerjakan sebuah tugas, kalian mengerjakan yang terburu-buru, kalian kerjakan tergesa-gesa, hasilnya nggak akan maksimal, hasilnya nggak akan bagus, nggak akan sebagus kalau kalian mengerjakannya dengan tenang dan juga tidak terburu-buru. Itu poin keempat. Poin yang kelima, kenapa orang Jepang itu umurnya panjang di sini adalah mereka selalu optimis. Di sini dikatakan, setiap hari saya berkata pada diri sendiri, hari ini akan penuh dengan kesehatan dan energi. Hiduplah sebahagia mungkin. Tertawa adalah hal paling penting. Saya tertawa kemanapun saya pergi. Ini ketawa bukan maksudnya kalian berangkat keluar ke kafe, ke manapun itu, dan kalian sepanjang jalan tertawa terus, enggak. Nanti kalian dikira orang gila. Lalu di sini dilanjutkan, saya merasa beruntung lahir di sini. Untuk itu saya bersyukur setiap hari. Ingat, perhatikan ya. Saya merasa beruntung lahir di sini. Kita juga kalau kalian sadar, kita tuh beruntung lahir di zaman ini. Zaman yang serba privilege, zaman informasi banyak dimanapun kita berada. Kita bisa mengakses Google, YouTube, ataupun media belajar lainnya dimanapun kita, kapanpun kita mau. Ini, privilege ini tidak ada di zaman kakek kita dulu, tidak ada di zaman nenek kita dulu, ini ada di zaman kita sekarang. Maka dari itu kalau kalian sadar, perbedaan antara zaman sekarang dan zaman dulu itu simple. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Tapi kalau sekarang, PR kita adalah bagaimana kita bisa memfilter informasi dari sekian banyak yang terpaparkan kepada kita. Karena otak kita itu limited, hanya bisa mengakses informasi yang terbatas, tidak semuanya bisa kita konsumsi. Maka dari itu kita harus pandai-pandai, kita harus pintar-pintar bagaimana kita memfilter, kita follow akun-akun yang mungkin bermanfaat bagi kita, bagaimana kita bisa mengikuti media yang ini nih, media ini nih bisa membuat aku berkembang dan semisalnya, bukan yang sebaliknya. Tuh 5 rahasia penting kenapa orang Jepang itu memiliki umur yang lumayan panjang menurut buku ini ya. Aku simpulkan dari pertama. Yang pertama itu tadi mereka katakan jangan khawatir. Yang kedua, tumbuhkan kebiasaan baik. Yang ketiga, pelihara persahabatan setiap hari, hubungan antara manusia. Yang keempat, hiduplah jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Yang kelima adalah harus selalu optimis. Dan aku ulangi lagi, kalau kalian orang Jepang, kalau kamu pernah tinggal di Jepang, dan apa yang aku katakan ini adalah sebuah kesalahan, tolong koreksi di bawah, karena aku hanya bersumber dari buku ini, bukan dari orang Jepang yang langsung. Sekian konten kali ini, semoga manfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video ini sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.